Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wassafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, mari kita belajar bersama membaca, mengartikan, dan berusaha untuk memahami sebuah kitab yang bernama Mukasafatul Qulub, tersingkapnya mata hati. Sebelumnya kita telah sampai sini ya, Babul Sani, bab yang kedua, fi haufi minallahi ta'ala aidon, di dalam memahami rasa takut kepada Allah juga. Jadi bab ke-1 rasa takut, bab kedua juga masih rasa takut. Kemarin sampai sini ya. Ulangi sebentar. Ada malaikat di langit yang ke-7. Allah ciptakan malaikat itu dari pertama sampai hari kiamat dalam kondisi bersujud. Begitu. Dia bergetar sekujur tubuhnya karena takut kepada Allah. Baru ketika terjadi hari kiamat, malaikat itu mengangkat kepalanya dan berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah pengabdian kami kepada Engkau sebenar-benarnya pengabdian. Di sini malaikat merasa pengabdian kepada Allah itu kurang. Coba aja, dari pertama kali diciptakan sampai hari kiamat sujud terus, tapi malaikat itu merasa pengabdian kepada Allah kurang. Di sini menerangkan ada ayatnya ya, bahwasanya mereka takut kepada Tuhan mereka, kepada Allah, karena Allah berkuasa kepada mereka. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Dan di sini surah An-Nahl ayat ke-50. Kita sampai situ ya. Selanjutnya sini ya. Yakni yang maksudnya ini ayat ya. Ya'sunallaha ta'ala. Tidaklah para malaikat itu membangkang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Torfatan ainin, sekejap mata pun ya gitu. Jadi sekejap mata pun, torfatan aini, para malaikat itu tidak membangkang. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekian ya. Ija, apabila tatkala iksa'arro jasadun abdi, ketika gemetar tubuh jasadnya seorang hamba, min khosyatillah,
min khosyatillah, di sini khosyatilahnya. Ya kan? Min khosyatillah, ya kan, di sini min khosyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Ta'ala, ya kan. Nih selanjutnya, ta'atat anhu, berjatuhlah, berguguranlah darinya, junubuhu, dosa-dosa si hamba itu. Jadi kalau kita gemetar karena takut pada Allah, berguguranlah dosa-dosa kita. Nah ini kama, sebagaimana yattahatu anil sajaratin warokiha. Ini warokoha bacanya, maaf. Sebagaimana bergugurannya anis sajaroti warokaha, daunnya dari pohon. Sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Ini kenapa dibaca warokoha, karena di maf'ul ya, jadi maf'ul selalu mansub. Dan selanjutnya, nah ini yang sering saya sukai, hikayat ini ya, hikayat. Hukia, dikisahkan, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, ta'allaqa qalbuhu bi imrotin, telah terpaut hatinya kepada seorang wanita. Gampangnya jatuh cinta lah gitu kan. Gitu ya. Faharajat tilka mar'atun ila hajati laha, maka keluarlah wanita itu ila hajati laha, untuk menunaikan hajatnya. Hajat di sini nggak disebutkan ya, kalau ada keperluan lah gitu kalau bahasa kita, maka mar'ah ini, perempuan itu keluar. Selanjutnya fajahaba ruzulu ma'ahu, ini ma'ahunya di sini. Dan maka jahaba, pergilah si laki-laki itu bersamanya. Jadi laki-laki itu bersamanya pergi ya. Ma'aha ini bersamanya. Falamahola, tatkala hola biha itu bahasa kita apanya? Menyepi. Berdua ini menyepi dengan si rajulun ini menyepi dengannya. Fi badiyatin, di suatu padang Sahara ya. Wanama nasu, dan orang-orang di situ tuh pada tidur. Gitu. Di sini tidak disebutkan waktunya ya sayangnya. Begitu. Jadi
orang-orang sekitarnya tidur ya. Aksa rajulun sirrohu ilaiha. Jadi di sini aksa itu diartikan si laki-laki ini membuka rahasianya kepada itu perempuan. Jadi sirnya, kalau kita sering bilang sir, rasa cinta laki-laki itu diungkapkan pada saat itu. Faqalat lahu mar'atun, berkatalah perempuan itu nih lahu kepada laki-laki. Nah ini nih perkataannya seperti ini nih. Mana dia? Nah ini dia. Unjur anama nasu bi asma'ihim. Lihatlah apakah orang-orang semuanya pada tidur gitu. Demikian. Jadi si perempuan itu bertanya kepada laki-laki, apakah orang-orang udah pada tidur? Semuanya udah pada tidur gitu kan. Ada tanda tanya. Demikian dulu sahabat, karena kita kena durasi ya, jadi mesti ada waktu yang pas. Semoga nanti kita lanjutkan ya cerita ini. Jangan lupa kritik dan sarannya, apalagi saya ini masih jauh ya, masih banyak kesalahan sana sini, masih banyak kekurangan, apalagi amal ya, aduh dikit sekali ya. Mari kita berdoa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa anfumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.